Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di sekolah Walrus, di mana di sana ada Chopper yang sedang memeriksa beberapa anak raksasa yang sedang pingsan secara tiba-tiba. Sang dokter dari bajak laut topi jerami itu bingung karena dia tidak menemukan adanya masalah medis pada anak-anak tersebut. Kemudian Chopper mendatangi suatu ruangan tempat guru bernama Wolfie berada. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Wolfie tengah mengalami luka-luka yang cukup serius di tubuhnya. Chopper segera memberinya perawatan sambil bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Wolfie pun menceritakan kejadian beberapa waktu yang lalu dan muncul kilas balik singkat. Dalam kilas balik itu diperlihatkan kesatria suci bernama Gillingham masuk ke dalam sekolah Walrus. Ketika Wolfie melihat kehadiran dari sosok misterius tersebut, dia bertanya siapa orang itu. Namun bukannya mendapat jawaban, malah diserang secara beruntun oleh Gillingham memakai trisula. Inilah mengapa tubuh sang guru itu mengalami luka-luka parah. Tak sampai di sana, Gillingham juga melakukan sesuatu yang misterius untuk membuat sebagian anak-anak raksasa menjadi pingsan. Bahkan tak lama kemudian, anak-anak yang pingsan itu mulai berjalan sambil tidur. Di sana Gunko pun bekerja sama dengan Gillingham. Sang satria suci wanita itu menciptakan tanda panah untuk menuntun anak-anak berjalan sambil tidur agar menuju ke area pantai. Jadi rupanya, meski memiliki tampilan mode hybrid yang konyol, Gillingham ini terbilang sangat kejam karena tanpa basa-basi langsung menyerang Wolfie secara beruntun dengan trisula. Padahal notabene, Wolfie ini bukan petarung, melainkan guru yang sedang mengajar. Kilas balik pun berakhir dan Chopper berkata rupanya ada musuh yang berbahaya. Setelah memberi perawatan kepada Wolfie, Chopper keluar dari ruangan dan bergabung dengan Robin. Di sana juga ada Usopp karena dia langsung datang bersama bajak laut Giant Warrior usai mendengar bunyi trompet pertanda bahaya. Saat ini bajak laut Giant Warrior berada di hutan untuk membantu para guru melawan berbagai monster ciptaan Sommers. Kita bisa melihat pertarungan yang seru antara para raksasa dan monster-monster tersebut. Ada momen epik di mana Dory dan Brogy melancarkan serangan Hakoku untuk menumbangkan monster berwujud naga. Meski para raksasa bertarung dengan sangat baik, tapi jumlah para monster itu sangat banyak. Ada beberapa yang bisa lolos dan mendekati area sekolah. Salah satunya monster dengan wujud serigala besar. Namun, untungnya Usopp dan yang lain berjaga di tempat itu. Mereka harus melindungi sekolah dari monster-monster yang lolos dari para raksasa. Usopp pun segera beraksi. Dia menembak memakai peluru Pop Green dengan kekuatan monster serigala hijau. Monster serigala hijau milik Usopp pun saling bentrok dengan monster serigala ketakutan anak-anak hasil kekuatan Sommers. Bentrokan ini cukup dahsyat, namun pada akhirnya Usopp berhasil menang. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa melihat kembali serangan ultimate Usopp ini. Terakhir kali jurus ini diperlihatkan adalah saat di Fishman Island, dan kelihatannya saat ini jurus serigala hijau Usopp ini jauh lebih kuat dibanding saat dulu. Itu adalah tanda-tanda bahwa Usopp akan semakin kuat dalam arc Elbaf ini. Chopper yang menyaksikan itu langsung memuji Usopp. Robin juga senang melihat kemampuan Usopp yang semakin berkembang. Wanita itu tersenyum kepada Usopp dan bilang bahwa begitulah seharusnya kru seorang Yonko. Usopp pun semakin bersemangat dalam pertempuran ini. Kemudian, Chopper pun tidak mau kalah. Dia segera bertransformasi ke dalam Monster Point. Seperti yang kita tahu, ukuran tubuh Chopper akan berubah menjadi besar dalam mode tersebut, dan kekuatannya pun meningkat berkali-kali lipat. Chopper berubah karena dia melihat ada monster berwujud seperti Loki yang sedang mendekati sekolah Walrus. Chopper pun segera maju untuk bertarung melawan monster itu. Dia bisa menahan sosok tersebut karena rupanya, meski dia adalah perwujudan ketakutan anak-anak Elbaf tentang Loki, tapi dia tidak sekuat Loki yang asli, sehingga Chopper bisa mengatasinya. Sementara itu, tak jauh dari sana, ada Brook yang sedang mencari anak-anak raksasa yang tengah berjalan sambil tertidur. Brook melakukan hal tersebut karena beberapa waktu yang lalu, dia disuruh oleh Robin. Jadi awalnya, Brook datang bersama Usopp, tapi Robin menceritakan soal anak-anak itu dan memintanya untuk mencari mereka. Brook terbukti bisa melakukan tugas pencarian ini dengan baik. Dia berhasil menemukan anak-anak itu. Brook pun segera menggunakan teknik hipnosis, memakai musik untuk membuat anak-anak yang sedang berjalan sambil tidur itu tersadar kembali. Jadi rupanya, kemampuan musik Brook yang bisa membangkitkan jiwa adalah musuh alami dari kekuatan Gillingham yang bisa membuat anak-anak tertidur. Saat anak-anak itu terbangun, mereka langsung bingung dan bertanya mengapa mereka bisa ada di sana. Sebagian anak mulai menangis karena panik, sebab awalnya mereka ada di kelas tapi tiba-tiba mereka berpindah tempat tanpa disadari.
Setelah itu, cerita beralih ke tempat para ksatria suci. Di tempat itu, Gunko dan Gillingham sedang beristirahat untuk menghemat tenaga. Gillingham sebagai pelaku yang membuat anak-anak itu berjalan sambil tidur, kini menyadari bahwa anak-anak tersebut sudah sadar. Dia pun harus segera pergi ke tempat anak-anak itu berada. Gaban ingin mencoba untuk menghentikan Gillingham, tapi Somers menghalangi Gaban sehingga Gillingham bisa segera pergi. Somers berkata kepada Gaban tidak perlu memikirkan orang lain, fokuslah pada lawan di depan matanya saat ini. Gaban pun bilang baiklah, dia akan mulai serius. Menghadapi lawannya saat ini, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Usai menampilkan berbagai kekacauan dan pertempuran di wilayah sekolah Walrus, cerita pun berpindah ke tempat yang jauh dari sana. Diperlihatkan bahwa Hancock dan para wanita dari suku Kuja saat ini sedang berada di lautan dunia baru. Hancock pun sedang berbicara dengan Rayleigh melalui Denden Mushi. Orang yang menyuruh Hancock dan bajak laut Kuja untuk pergi dari Amazon Lily rupanya adalah Rayleigh, sebab dia tahu setelah gelar si Cibukai Hancock dicopot, maka pulau itu sudah tidak aman lagi. Apalagi sudah ada bukti nyata di mana beberapa waktu yang lalu Hancock diserang oleh marinir dan juga bajak laut Kurohige. Jadi pulau Amazon Lily memang sudah tidak aman. Hancock menuruti perkataan Rayleigh, tapi sang wanita cantik itu pun bilang ini hanya sementara. Dia tidak sudi meninggalkan pulau Amazon Lily selamanya. Rayleigh pun menenangkan Hancock dan berkata bahwa ini memang sementara. Ketika keadaan sudah lebih terkendali, Hancock dan para wanita Kuja tentu bisa kembali pulang. Saat sedang berkomunikasi dengan Rayleigh, terlihat di salah satu tangan Hancock terdapat sebuah koran. Di koran itu ada berita terbaru tentang Luffy yang ada di Elbaf. Jadi rupanya Rayleigh meminta Hancock untuk pergi ke Elbaf dan bertemu dengannya di sana karena Rayleigh juga sedang dalam perjalanan menuju ke pulau Elbaf. Rayleigh diminta datang ke Elbaf atas permintaan dari Skipper Gaban. Jadi sekalian saja Rayleigh juga meminta Hancock untuk pergi ke Elbaf juga agar dia bisa menjaga Hancock dengan lebih aman. Ditambah lagi di Elbaf juga ada Luffy. Jadi ini akan menjadi pertemuan yang sangat menarik. Berpindah ke tempat lain, Orochi akhirnya diperlihatkan. Dia juga sedang membaca berita di koran tentang Luffy yang ada di Elbaf. Orochi dan para krunya pun berbicara tentang si Tobi jerami itu, yang mana dia bilang dia masih tidak menyangka Luffy bisa mengalahkan Kaido. Orochi yakin Luffy adalah orang yang akan membawa sesuatu yang besar di lautan. Kemudian krunya bertanya, apakah Orochi serius dengan tujuan mereka sekarang? Dia pun mengiyakan hal tersebut. Rupanya tujuan mereka saat ini adalah menuju ke pulau Elbaf. Orochi bilang ada teman lama yang ingin dia temui di sana. Belum jelas siapa teman lama Orochi ini, tapi kedatangannya ke negeri para raksasa itu tentu akan membuat cerita menjadi semakin menarik, karena ada lebih banyak karakter yang mulai bermunculan. Setelah itu, cerita kembali ke Pulau Elbaf, memperlihatkan kelanjutan dari kekacauan di sekolah Walrus. Brook sedang menuntun anak-anak raksasa untuk segera kembali ke dalam sekolah, namun Gillingham muncul dan menghalangi jalan mereka. Pertarungan antara Brook melawan Ksatria Suci itu pun terjadi di tempat itu. Brook memakai beberapa teknik, salah satunya adalah tebasan beku, tapi Gillingham bisa mengatasi semua serangan itu. Dia juga membalas Brook dengan beberapa jurus kuat, yang membuat sang tengkorak itu menjadi cukup kerepotan. Saat Brook sudah semakin terdesak, untung saja Jinbei muncul di sana dan langsung menyerang Gillingham menggunakan teknik karate manusia ikan. Jinbei dan Nami datang ke sana karena mereka sudah selesai membantu Jarol dan yang lain dalam memadamkan api di bagian selatan pulau. Jinbei pun meminta Brook dan Nami untuk menjaga para murid kembali ke sekolah, biar dia saja yang akan melawan musuh di sana. Jinbei yang melihat pakaian Gillingham tahu bahwa itu adalah seragam Ksatria Suci. Jadi Jinbei sama sekali tidak akan menahan diri dari awal, karena dia paham bahwa musuh kali ini sangat kuat. Gillingham pun tampak kesal dan bersiap untuk menghadapi si manusia ikan itu. Kemudian cerita beralih ke kapal pemerintah dunia yang sedang berlayar. Di sana ada Shamrock dan Garling. Mereka sedang dalam perjalanan menuju pertempuran melawan pasukan revolusi. Alasan mengapa mereka tidak menggunakan lingkaran sihir untuk berteleportasi ke tempat tujuan itu karena medan pertempuran kali ini adalah tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Karena jika ingin menggunakan lingkaran sihir harus di tempat yang sudah pernah mereka kunjungi. Jadi mau tidak mau mereka harus berlayar dengan kapal. Di sana, Shamrock pun menghubungi salah satu Ksatria Suci lain melalui telepati. Ksatria Suci ini adalah wakil komandan dari Ksatria Suci. Itu artinya, secara posisi, dia hanya satu tingkat di bawah Shamrock. Dia pun bertanya, apakah dia harus pergi menyusul mereka? Galing pun menjawab tidak perlu. Lebih baik dia tetap berjaga. Karena jika para Ksatria Suci di Elbaf butuh bantuan, maka dia harus pergi ke sana. Sebab di Elbaf ada bajak laut topi jerami. Galing menduga mereka akan mengganggu misi para Ksatria Suci di sana. Shamrock juga
setuju dengan itu. Sebenarnya semuanya akan lebih mudah jika Loki mau bergabung dengan Kesatria Suci. Namun karena Loki menolak, maka misi untuk menundukkan Elbaf menjadi lebih rumit dan ada potensi gangguan dari pihak luar. Jadi Shamrock pun meminta sang wakil komandan Kesatria Suci itu untuk tetap bersiaga dan selalu siap jika nanti harus ikut membantu misi di negeri para raksasa itu. Dia pun tampak tertarik. Sang wakil komandan itu pun bilang dia memang penasaran untuk bertemu dengan si topi jerami. Dia ingin melihat sendiri sekuat apa sebenarnya sang pemilik buah iblis legendaris yang telah mengalahkan Kaido itu. Jadi tak lama lagi, ketika Gunko, Somers, dan Gillingham kewalahan dalam misi di Pulau Elbaf, maka sang wakil komandan Kesatria Suci ini akan disummon juga untuk ikut membantu dalam misi di Pulau Elbaf. Wakil komandan Kesatria Suci ini pasti lebih kuat dari Gunko, Somers, dan Gillingham. Cukup penasaran juga kira-kira dia memiliki kekuatan buah iblis apa. Dari 4 Kesatria Suci yang sudah diperlihatkan, sudah ada 2 pengguna buah iblis Paramecia dan 2 pengguna buah iblis Mythical Zoan. Gunko adalah Paramecia Aro Nomi. Somers adalah Paramecia merubah ketakutan orang lain menjadi nyata. Shamrock adalah Mythical Zoan Cerberus dan Gillingham adalah Mythical Zoan Kirin. Tipe Paramecia dan Zoan sudah diperlihatkan, jadi tinggal Logia saja yang masih belum ada. Bisa jadi sang wakil komandan Kesatria Suci ini memiliki kekuatan buah iblis Logia. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.